Makanya saya minta kepada Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya agar beralih dulu ke Bandung. Jalan-jalan dulu ke Bandung. Bandung ada apa di Bandung? Ya mungkin ditelusuri aja dulu kan gitu. Karena dari ini semua ini ada yang di Bandung menurut saya. Dan besar nilainya. Yes. Jadi itu nanti. Saya berikan kesempatan pada Bung Pitra Romadhoni, silakan. Ya, Bang Iwan, saya ingin tanggapi keterangan daripada Said Dudu tadi ya. Mana dia? Nggak nampak lagi, sudah kabur. Masih, jadi, Bang Said, ya. Silakan. Halo. Aduh. Ya, silakan. Mas, muncul dulu. Oke. Saya nggak ngerti arah daripada kawan kita ini kemana kan gitu. Katanya Satgas PKH ketakutan. Saya nggak yakin Satgas PKH ketakutan. Karena unsur Satgas PKH ini ada dari TNI, ada Kodim juga di sana kan gitu. Ada Polri, ada dari Kejaksaan. Jadi keterangan Satgas PKH ketakutan itu jangan-jangan kawan kita ini yang takut. Karena saya lihat dia nangis tadi gitu loh. Jangan-jangan ada udang di balik bawon ini. Mohon mulutnya dijaga, Mas. Iya, makanya saya bilang ada udang di balik bawon. Jangan bilang Satgas PKH ini ketakutan. Bung Mitra, poinnya apa? Ya, jadi jangan juga takut-takutin rakyat dengan membenturkan dengan hal-hal yang memang tidak ada data dan faktanya. Kalau Masnya itu mendengarkan omong-omong dari emak-emak, semuanya bisa disampaikan, keterangan emak-emak juga disampaikan di sini. Tapi kan kita berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira itu cuma ketakutan daripada kawan kita Said Didu ini, karena dia juga mau pindah-pindah kamar katanya. Karena biasanya orang yang takut itu adalah orang yang berbuat salah. Yang saya tahu, cuma penjahat lah yang takut sama polisi, kata Hugeng gitu loh. Nah ya, itu, saya terlepas Anda penjahat atau tidak, saya tidak ada menuduh ya. Saya beri kesempatan dulu untuk Bung Said. Bung Said silakan untuk menjawab sedikit, silakan. Saya berharap jangan masuk ke pribadi. Enggak, yang pribadi yang mana? Tadi kan Anda membahas terkait dengan Satgas PKH. Anda menyatakan saya penjahat. Yang mana? Saya tidak ada mengatakan Anda penjahat. Yang takut sama polisi itu cuma penjahat, kata Hugeng. Anda ngerti nggak? Makanya pakai speakernya agak kencang ke telinga. Biar dengar gitu loh. Silakan Bung Said, silakan. Saya ingin menyatakan, intinya saya tidak ingin obor pemberantasan korupsi mati hanya gara-gara kasus Febri. Oke, saya ulang ya. Saya tidak itu mati. Oke. Karena terus? Saya berpendapat Febri salah satu yang menyalahkan obor pemberantasan korupsi. Saya ulang lagi ya. Salah satu yang obor pemberantasan korupsi yang sangat kencang. Itu yang saya tidak mau mati. Nah, jangan sampai pihak-pihak yang tersentuh sekarang seakan-akan sudah menang dengan kasus Febri. Itu harus dibalik bahwa ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan semangat pemberantasan korupsi, semangat pemberantasan pengambilan aset negara. Oke, itu yang saya maksud. Ya, hubungannya dengan ketakutan Satgas PKH apa? Saya bilang ini mulai karena saya hanya dapat info mereka pindah-pindah sekarang, artinya ketakutan dong. Ya, berarti Anda cuma mendengarkan asumsi gitu loh kan? Ya, bukan asumsi, saya lagi dibeli. Mana mungkin seorang jenderal ketakutan? Kalau begitu bisa dicopot Pak Presiden Prabowo. Kita sepakat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di Republik ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Karena negara Indonesia berdasarkan negara hukum. Saya setuju, termasuk Pak Febri. Saya setuju. Ya, tapi saya lihat tadi dari analogi yang Anda sampaikan itu, Anda mendukung perseorangannya daripada FA. Berarti Anda tidak mendukung pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Saya hanya menyatakan jangan sampai yang diserang itu adalah tim PKH-nya, bukan kasusnya. Enggak ada yang menyerang tim PKH. Tidak ada yang menyerang tim PKH. Makanya Anda simak dong, kasus ini kan ada 3 kasus besar yang diusut oleh Kortas Tipikor, dan itu tidak pandang bulu dan tidak pilih bulu, mau siapapun itu. Ya saya kira Kortas Tipikor hari ini menegakkan hukum. Ya, jadi kalau berbicara Algojo, ketua KPK juga Algojo. Ya, Jaksa Agung juga Algojo gitu loh. Kapolri juga Algojo. Jadi
Mas Said Didu ini harus bisa mendukung bagaimana institusi-institusi penegak hukum kita ini memberantas korupsi tanpa pilih bulu. Walaupun dia oligarki, walaupun dia penegak hukum. Hari ini harus kita apresiasi nih Pak Prabowo. Di zaman Prabowo ini semua itu nggak ada pilih bulu, siapapun libas. Dan buktinya saya katakan tadi. Ya, silakan. Semangat pemberantasan korupsi yang ditunjukkan Febri selama ini harus diperbanyak kemana-mana, terlepas dari kasusnya. Ya, setuju. Semangat itu yang harus diperbanyak. Saya paham betul bagaimana kalau mau masuk ke timah. Itu saya tahu belakangnya siapa semua. Saya tahu bagaimana masuk Asabri, masuk Jiwasraya, masuk kasus-kasus yang diungkap selama ini, yang saya perkirakan itu betul-betul menghadapi gajah. Bang Said. Gajah. Nah, Bang Said. saya berharap semangat ini dibawa kemana-mana. Semangatnya Febri Ardiansah itu ada udang di balik batu. Itu yang ditemukan oleh Kortas Tipikor. Nah, itu saya setuju. Itu semangat yang mana yang akan digelorakan oleh dengan mencontoh Febri Ardiansah? Kenceng tapi setelah itu menerima duit di balik layar, ya tidak terima dong kita. Masyarakat pasti tidak menerima. Siapa yang menyatakan itu? Saya bilang semangat. Anda tadi bilang bahwa semangat Febri Ardiansah harus digelorakan. Bagaimana sih ini? Saya ulangi kata-kata saya. Semangat pemberantasan korupsi dilakukan oleh Febri Ardiansah seperti kasus Timah, kasus Jiwasraya, kasus Asabri, kasus yang lain itu harus diperbanyak. Itu semangat sudah ditemukan ada udang di balik batu yang ditemukan oleh Kortas Tipikor. Itu yang kita dorong di situ. Kalau semua pimpinan pemberantas korupsi ini ada udang di balik batu, rusak juga negara ini seperti itu. Makanya kita tidak usah memberikan contoh orang per orang, tetapi semangatnya jelas gitu loh. Kalau ada pimpinan kejaksaan atau kepolisian yang semangatnya memberantas korupsi tetapi ada udang di balik batu, ya harus disikat juga. Saya setuju. Saya kan menyatakan itu. Jangan dibelok-belokkan terus kan. Saya kan bilang setuju itu dilakukan. Tapi jangan. Ya sudah, kalau sudah setuju sudah clear. Kita setuju ya, berantas korupsi bareng-bareng. Nanti Bung Said jangan kemana dulu. Nanti saya akan persilakan Bung Pitra untuk mengungkap apa yang kemudian Bung Pitra memiliki data terkait dengan tersangka ex Jampitsus Febri Ardiansah. Sama-sama mungkin nanti Bung Said ini juga bisa menyimak sama-sama ya. Silakan Bung Pitra. Oke, kita putarkan di sini di depan. Ya, silakan Bung Pitra. Ya. Jadi ini diagram presumption of innocence ya. Dalam kasus FA ya. Dalam kasus yang sedang berlangsung ini. Jadi yang pertama itu ya, dalam konteks dugaan pemerasan kita melihat di sini ada pihak yang berperkara yang ini. Oke. Ini masih hitam nih, belum tahu siapa. Ya, orang-orang direktur atau apalah dan lain-lain, bos-bos lah kan gitu. Nah, di sini ada AN, ada FH, NH, oke? Jadi bagian pencatat dan keuangan dan penghubung ini di sini, oke? Jadi yang pertama itu sebenarnya yang lagi diserang saat ini. Kan ini ada 3 klaster, ada kasus batubara, Krakatau Steel, dan kemudian yang ketiga kasus Asabri. Ini yang mana nih? Klaster yang mana? Ini random. Oke. Ya, random. Jadi kita lihat dari segi mappingnya dulu. Ini Money Changer dan Cafe The Clan ya. Oke. Jadi posisi dia ini sekarang ya, ini Eva ini lagi diserang ini nih. Sama ini. Lagi diserang nih. Oke. Jadi seolah-olah dia ini adalah biang kerok semuanya. Oke. Kan gitu. Oke. Jadi FH ini yang sempat yang saya lihat rame waktu Juli 2025 ya. Dugaan pencucian uangnya itu di sini. Oke. Yang bersangkutan itu membuat suatu perusahaan nomini ya. Dari money changer ini yang seolah-olah dia menukarkan uang ke sini ini legal. Oke, pihak berperkara menukarkan uang di sini ini keluar legal. Ini ada kasus nih, udah ini melalui ini Rontari ini. Gimana dadat deal kan gitu. Baru ke sini. Lewat NH. Iya, setelah NH baru sampaikan ke sini. Oke?
Oke. Setelah itu yang inilah mengarahkan yang ini untuk tukar. Oke. Seolah-olah penukaran dan udah dikasih lah dia uang kan gitu. Padahal Ya. itu uang gak dikasih. Ya. Tapi masih nyangkut di sini. Oke. Penukaran uang. Nah, setelah ditukar, deal dicatatlah sama yang bersangkutan bahwasanya ada yang legal Oke. dalam hal tersebut. Setelah dicatat, Ya. baru penghubung ini langsung ke sini. Oke, FA dan DR. Ini Oke. seperti dua tersangka yang saat ini Ya. sudah ditangkap ya. FA Febian. Saya nggak sebut ini Saya tersangka sebut atau siapa ya. Ini masih praduga Febri kita. Adriansa, DR Don Rito. Oke. FH juga sempat kemudian ramai di Juli 2025 yang dikawal terkait dengan Densus waktu itu. Oke. Inisialnya FH, FERRY gitu mungkin ya. Oke. Saya nggak menyebut nama, Ya, tapi ya, ya, ini oke. sebagai ilustrasi saja. Oke. Nah, Bobo. kemudian setelah ini oke ya, deal ya. Ada sekitar yang dicurigai oleh Kortas dan Polda Metro Jaya terkait dengan yang digeledah. Oke. Ada 13 titik yang digeledah termasuk ini. Ya. Oke? Cepet ya. Jadi yang ini ya ada yang masuk ke sini. Ada yang sebagian di titik 1, titik 2, titik 3 dan titik-titik berikutnya. Artinya ini dari sini uang ini seolah-olah ini adalah uang orang lain dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Intinya Karena uang legal kotor kan jadi gitu. bersih lah gitu. Iya, oke. Uang bersih. Nah, kami menduga bahwasannya proses pencucian itu melalui transaksi yang legal, benar. Karena memang proses ini tukar menukar. Ya. Tapi pertanyaannya, uang yang ditukar itu sampai nggak ke dia atau nyangkut di sini, kan begitu? Nah, ini yang dugaan kami nyangkut di sini. Oke. Makanya dipindahkanlah, ada yang di Brankas, ada yang di tempat lain-lain, ada yang di KP dan lain-lainnya, ada yang ke perusahaan-perusahaan ya, Oke. ada yang tambang dan lain-lainnya untuk beroperasi. Biasanya modus pencucian uang itu seperti itu. Dan saya kira banyak pengusaha-pengusaha juga yang melakukan modus seperti itu Oke. untuk bisnis dia. Yang gitu. dicuci uang apa? Yang ini Uang apa? Kan berperkara. Yang tadi, batu bara misalnya. iya yang berperkara. Harganya seperti yang Bung Boyamin sampaikan tadi. Harga 3.000 dijual 4.000. Iya yang berperkara. Jadi Bang Aiman, Oh, ini- dari potensi kerugian negara itu sebesar 34,6 triliun ya, yang baru ditemukan itu baru 1,57%. Iya. Artinya masih ada sebesar 34,057 triliun yang belum Oke, ditemukan. sebutkan salah satu misalnya yang dicuci itu berupa apa? Supaya publik juga punya gambaran. Oh, ini uangnya lebihnya dari sini, korupsinya di sini. Dugaan ini kan kajian petisi ahli. Oke, dugaan kami yaitu terkait dengan orang-orang yang berperkara agar tidak tersangka. Oke. Ya kan? Agar Suap tidak berarti dong itu? dilanjutkan. Yes, ya Oke. kan? Agar ini aman, agar tidak. Makanya banyak pengusaha-pengusaha yang curhat ke kita, Bang. Pengusaha-pengusaha curhat. Pengusaha dibilang dia, kita program pemerintah, Bang, selalu kita dukung penuh. Tapi kenapa kita selalu dikerjain? Nah, ini saya juga mungkin Pak Prabowo nggak tahu ini kan gitu. Jadi banyak pengusaha-pengusaha juga yang ngeluh, selalu dikerjain gitu loh. Oke. Nah, dan saya kira penyidikan yang pendalaman yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Bentar, dari kalau 8 tadi ada kata pengusaha-pengusaha, berarti bisa jadi di luar 3 klaster ini, di luar Oh, iya. Asabri, di luar Batubara, di luar anak perusahaan Krakatau Steel. banyak Banyak. yang curhat ke saya. Oke. Ya. Dan itu Mereka ditengarai bagian dari skema ini. Iya, jadi bukan hanya di sini saja. Menurut Oke. dugaan kami pencuciannya ada ke PTA, PTB, PTC, Ya, PTD ya. dan lain. Tapi itu semua nomini. Nomini. Dugaan kita sementara kan gitu. Dan Nomini yang itu berarti pinjam nama pinjam nama, oke. yang menjalankan dan lain-lain. Makanya saya minta kepada Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya agar beralih dulu ke Bandung. Jalan-jalan dulu ke Bandung. Bandung ada apa di Bandung? Ya mungkin ditelusuri aja dulu kan gitu. Karena dari ini semua ini ada yang di Bandung menurut saya. Dan besar nilainya. Yes. Jadi itu nanti Oke. didalami oleh penyidik Polri saja. Jadi menurut Kan udah diserahin pandangan kejaksaan kami tadi. dan menurut dugaan kami itulah proses yang dilakukan oleh beberapa oknum. Gitu. Oke. Silakan. Saya mungkin nambahin apa yang sampaikan Silakan. Bung Pitra ya. Uang tadi bukan. Jadi sebentar, ini Anda tadi yang pertanyaan Ya, saya menanggapi ini. Artinya
yang kemudian sekarang ini disajikan di meja penyelidikan, meja penyidikan, itu masih kecil. Kecil. Ada hal lain yang memang belum Iya diungkapkan. benar. Kasus korupsi itu kan tidak tunggal. Ini kan bukan hanya follow the money, tapi follow the process terkait dengan pengadaan batu bara dari hilir ke hulu di PLN misalnya seperti itu. Ini kan kerugian negara yang disebutkan oleh Bung Pitra tadi 34 triliun ya. Ya, tetapi uang yang di sini ini bukan uang itu. Tapi uang suap untuk menutup rangkaian kasus besar terkait dengan blackout, terkait dengan kasus di Asabri, itu dikumpulkan di sini. Jadi kerugiannya ini masih panjang ini kalau ini dibuka gitu loh. Besar sekali. Besar sekali karena kaitannya dengan blackout yang disampaikan oleh Kortas Tipikor kemarin. Ini panjang, bukan hanya FA ini saja, ini masih akan jauh. Pasti akan masuk ke pokok perkaranya sendiri terkait dengan blackout. Kita belum sampai ke arah sana. Pemadaman bergilir, oke. Makanya yang di bukan pelimpahan ya. Pengalihan kasus ini tidak menutup seharusnya tidak menutup perkara-perkara yang disampaikan di awal oleh Kortas Tipikor terkait dengan blackout tadi seperti itu. Ini masih kecil, ini hanya masalah yang dikumpulkan oleh FA melalui money changer ini seperti itu. Oke. Kecil sekali. Saya kira penyidik Kortas Tipikor juga sedang mendalami ada 14 perusahaan yang diduga terafiliasi. Dan ada 8 orang juga yang menurut saya itu potensinya sangat besar sekali untuk dijadikan sebagai tersangka. 8 orang yang sampai saat ini belum disebut-sebut. Menurut dugaan kita dari perkara yang sedang berjalan ini. Kajian petisi ahli ya. Ya, jadi saya kira dengan munculnya FA ke publik, menurut saya dia blunder sendiri. Gitu loh. Dia sampaikan bahwasannya itu memang rumahnya. Tapi yang ditemukan itu bukan miliknya. Pertanyaan publik adalah kalau memang itu bukan rumahnya, kalau itu memang rumahnya, tapi barang yang ditemukan itu miliknya, berarti dia ini buka biro jasa penitipan uang dong. Kan gitu. Nah, kalau pertanyaannya yang bersangkutan bikin biro jasa penitipan uang di rumahnya sampai ratusan miliar, izinnya seperti apa? Dan ini nggak masuk akal juga Bang Aiman. Masa uang sebesar ratusan triliun dititipkan ke rumah kita itu kalau hilang bagaimana? Rumah Sentul, iya. Pertanggung jawabannya katanya ada orang lain pemiliknya. Ini kan sangat aneh dan janggal sekali. Nah, terus ada yang tidak rumahnya tapi barangnya milik dia. Ini kan kebalik-balik udah. Nah, maka dari itu semangat pemberantasan korupsi ini saya kira tidak terputus hanya di FA dan DR. Dan kami mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Kortas Tipikor bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menuntaskan kasus ini, di mana masih ada 34,57 triliun lagi. Itu harus kita Ini belum cari pernah bersama-sama. 34,67 triliun. Ya, itu yang 7 triliun. Ya, itu yang harus kita Ini baru perjuangkan pertama kali bersama. nih. Jadi potensi kerugian dalam kasus yang tiga tersangka ini. ex Jampitsus Febri Adriansyah adalah 34 triliun, 67. 0,6. 34,6 triliun rupiah. Triliun ya. Luar biasa. Itu potensinya. Maka dari itu saya kira kita semua harus mendukung institusi penegak hukum hari ini, Kortas Tipikor, ya, Polri dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kasus ini. Dan saran kami Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus melakukan supervisi. Jangan hanya diam duduk manis saja gitu loh. Apalagi ini kasus besar yang melibatkan petinggi penegak hukum di Republik ini dan ahli hukum. Yang namanya ahli hukum kan pasti 1000 cara Bang untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya dan lain-lain. Tapi saya kira kalau memang Jaksa Agung hari ini tidak mengusulkan pergantian ex Jampitsusnya, masyarakat ya, tunggu dulu. Masyarakat nanti akan mencurigai nih. Ada apa dengan Jaksa Agung?
Kabarnya Tapi kalau diganti. memang sudah diusulkan Iya. pergantian ex Jampitsus ini dengan yang baru, masyarakat tentu akan mencintai Jaksa Agung. Yang saya dengar, saya juga dengar juga Pak Kuntadi, tapi saya nggak tahu kan, ini kan belum tahu ya. Tunggu Nah, terus- keputusan nanti. Bang Aiman, saya kira kita semua setuju bahwasannya korupsi itu harus kita lawan, kan begitu? Bukan maling teriak maling, ya nampak seperti katanya Algojo, tapi ada udang di balik batu, seperti yang dibilang oleh Bang Bambang. Ini kan nggak baik juga. Ya. Artinya dia mengkhianati kepercayaan rakyat dan kepercayaan presiden kepada dia. Dan saya kira Pak Prabowo sangat terluka mendengar ini. Ya, yang dia percaya tiba-tiba dia mendengar kabar, wah ada temuan-temuan seperti itu, kaget. Nah, terlepaslah alibi daripada yang bersangkutan itu mau bilang untuk ini kepada Prabowo untuk meyakinkan itu, tapi saya kira Pak Prabowo akan tegak lurus bersama rakyat. Sebelum itu Bang Aiman, saya mendapatkan surat ya dari Sebentar, nanti saya berikan. Ya. Bung Said ada komentar soal ini? Oke, silakan Bung Pitra. Bang Aiman, Ini masih terkait ini ya, bukan tapi ada kaitannya. jejaring. terkait dengan semangat pemberantasan korupsi. Oke. Ya, ini juga nanti untuk catatan bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya mendapatkan surat dari Pak Sony Sanjaya, ya, Tersangka kasus MBG. iya, ya, yang diberikan oleh kuasa hukumnya Dr. Krisnamurti kepada Presiden Petisi Ahli. Jadi beliau meminta agar dibacakan surat tersebut agar masyarakat juga mengetahui. Anda udah kirimkan ya? Iya, jadi saya bacakan dulu sini Bentar, ya. saya tanya dulu. Ini tulisan tangan beliau nih ya, Tulisan tangan beliau. Pak siapa Irjen? Iya, tapi saya baca yang teks Irjen fullnya di sini, ya. Sony Sunjaya. Itu hanya sedikit. Saya ingin bacakan di sini, ya. Pak Sony juga menginginkan agar orang yang terlibat dalam kasus MBG itu digarap oleh Kejaksaan Agung. Jangan hanya terputus sama mereka saja, gitu loh. Tapi semuanya periksa. Dan dia juga meminta agar Nanik SD yang juga segera diperiksa. Oke. Gitu loh. Nah, ini saya bacakan Bang Aiman, ya. Pak Sony menuliskan judulnya di sini. Bentar, ini eksklusif nih, diberikan Eksklusif. langsung dan ini otentik dari Pak buat Sony. rakyat bersuara spesial. Oke. Saya juga bukan mengada-ngada. Ini memang catatan tulisan tangan beliau dan ini harus saya sampaikan kepada rakyat bersuara karena ini pesan daripada Krisnamurti selaku kuasa hukum beliau. Oke. Di sini saya bacakan Bang Aiman dari awal itu halaman akhirnya. Tapi saya minta tolong mungkin jangan sebut nama karena kan Enggak. kita harus seimbang di sini. Iya, Sementara saya kan nggak inisial. ada orangnya. Iya, Jadi oke. kita inisial atau mungkin nama apa namanya yang kemudian tidak perlu disebutkan. Silakan. Judulnya di sini Pak Sony tulis SPPG fiktif dalam program MBG. Sejak permulaan program MBG bergulir, isu tentang adanya SPPG fiktif sudah menyeruak di media sosial. Disuarakan oleh masyarakat, anggota legislatif, lembaga atau institusi tertentu yang tugasnya melakukan audit. Bahkan terakhir, penegak hukum pun menjerat para petinggi BGN dengan tuduhan terkait SPPG fiktif. SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Sangat dipahami apabila pendapat-pendapat berkaitan dengan adanya SPPG fiktif dalam program ini muncul, mengingat program MBG merupakan program banper, yaitu bantuan pemerintah, sama dengan program bantuan sosial lainnya yang telah menyisikan banyak persoalan dengan penerima bantuan sosial fiktif. Sebagaimana telah banyak diketahui masyarakat dari banyaknya kasus hukum terkait hal tersebut. Namun perlu kita telusuri dengan seksama apakah modus fiktif dalam bansos dapat disamakan dengan SPPG fiktif? Tanda tanya. Apabila pemahaman SPPG fiktif adalah adanya gedung-gedung dapur fiktif sebagaimana disampaikan oleh pejabat Bupati Cilacap dalam pemberitaan pada majalah Tempo edisi Juli 2026 di mana seorang pejabat bupati mengatakan ada lebih dari 100 SPPG fiktif. Berdiri bahkan sudah lebih 100 hari namun tidak kunjung operasional. Pejabat bupati seharusnya dapat memberikan info lebih cermat apakah dapur-dapur tersebut meskipun belum operasional namun sudah menyerap anggaran atau belum.
apabila belum operasional, belum dilengkapi personel dan peralatan, belum ada data penerima manfaat, namun sudah menerima dana operasional. Itulah yang disebut dapur _SPPG fiktif. Artinya ada bangunan, tidak ada kegiatan, namun sudah menyerap anggaran bantuan pemerintah Rp 6 juta per hari untuk insentif yayasan ... Itulah fiktif. Apabila ada bangunan sudah berdiri namun belum operasional, perlu diteliti lebih mendalam sebagai berikut. Nah, ini kata Pak Sony. 1. Apakah sudah ada ID SPPG pada dapur tersebut? Bila belum ada, sudah dipastikan bahwa bangunan tersebut belum terdaftar pada sistem pendataan di BGN, portal mitra.bgn.go.id, dan sangat mungkin pemiliknya adalah korban penipuan. 2. Apabila bangunan tersebut telah memiliki ID SPPG sejumlah 8 digit disertai QR Code, perlu dilihat di dalam sistem apakah progres pelaporan pembangunan dapur sudah berstatus verifikasi pengajuan, proses persiapan, verifikasi persiapan, survei lapangan, penetapan kelayakan, dan lain-lain. Dalam mekanisme verifikasi usulan dapur SPPG program MBG tidak memungkinkan adanya dapur fiktif sebagaimana dalam pemahaman fiktif pada umumnya sehingga menyerap anggaran negara tanpa ada kegiatan. Transfer dana program MBG ke dalam akun SPPG yaitu virtual account adalah tahap ke-14 dari mengikuti verifikasi yang berjalan sequence. Tidak bisa melompat, harus berurutan dan semua tahap dapat dicek siapa verifikatornya, siapa petugas surveinya, siapa kepala SPPG-nya, siapa perwakilan yayasannya. Jadi, sebaiknya hati-hati dalam menyampaikan informasi terkait adanya SPPG fiktif. Harus dipahami betul terminologi fiktif, khususnya dalam anggaran MBG. Bila tidak hal itu, harusnya akan menjadi sebuah upaya framing dan akan menjadi berita hoaks. Pak Sony meminta untuk memonitor perkembangan penanganan kasus pengadaan sepeda motor, TV, laptop, tab, sepatu. Apakah sudah ada PPK atau tim PPK yang menjadi tersangka? Karena ini sangat erat kaitannya dengan persangkaan awal terhadap saya tentang intervensi pengadaan sepeda motor, TV, laptop, tab, dan sepatu. Ada keanehan apabila PK atau tim PPK belum ada yang jadi tersangka. Pertanyaannya adalah, perbuatan melawan hukumnya apa di dalam proses pengadaan-pengadaan tersebut sehingga vendor menjadi tersangka? Apalagi pimpinan BGN, DH, SS, dan LP menjadi tersangka terlebih dahulu. Patut diduga penyidik meminta surat berisi laporan BPK yang isinya tidak valid karena metode auditnya tidak valid. Ada beberapa kejanggalan, antara lain: A. Penetapan angka 36 miliar lebih per hari untuk DH, LP, SS, dan yayasan-yayasan. Bagaimana metode auditnya? Kapan melakukan audit? Ada berapa ribu yayasan yang diaudit terkait 35 miliar lebih tersebut? B. BPKP diduga belum melakukan audit rutin maupun audit investigasi sebelum penetapan tersangka DH, LP, dan SS untuk proses pengadaan-pengadaan maupun yayasan-yayasan. C. Penetapan pasal 603 dan 604 harus ada kerugian negara. Bagaimana BPK melakukan audit investigasi sebelum penetapan tersangka? Oke. Saya sudah memberikan keterangan, bahkan memberikan informasi tentang dugaan korupsi CCTV dan polling paint record. Tapi kok belum ada pemeriksaan tentang pengadaan-pengadaannya? Kok saya malah ditersangkakan lebih dahulu, sedangkan perbuatan melawan hukumnya dalam proses pengadaan belum diketahui. Saya diduga menjual titik. Bagaimana bisa? Saya ada di kantor terus. Saya hanya menerima titipan-titipan pengajuan dari orang-orang yang mengajukan ke saya. Sebelum ditanyakan kepada orang-orang yang menitip usulan-usulan tersebut kepada saya, apakah mereka memperjualbelikan titik-titik yang diusulkan? Apakah uang hasil penjualan titik-titiknya diberikan ke saya? Yang jelas-jelas mengusulkan titik dan ada intervensi seperti di Kebonsari dan Tapos. Saya belum diperiksa. Apakah dia mengajukan titik itu
dengan banyak permintaan kekhususan, ganti yayasan, 1 titik untuk SPPG dan lain-lain. Apakah dia menjual titik dan memberi uang ke saya? Kemudian Pak Sony membantah terkait dengan pemberitaan. Di situ disebutkan, ada judulnya, Sony menunjukkan tangkapan layar bukti pembicaraan dan orang-orang yang disebutkan. Ini pemberitaannya. Beliau membantah bagaimana saya menunjukkan tangkapan layar sedangkan HP saya disita penyidik. Nah, beliau juga menyampaikan bahwasanya penyidik membuka akun tertentu. Penyidik bertanya, ini siapa? Sesuai dengan nama yang di-save. Saya jawab, iya. Nah, terus ada berita dari salah satu media swasta mengatakan ada usulan kode A, kode B. Beliau menjawab bohong. Karena saya yang punya HP tidak pernah ngasih kode A, kode B. Penyidik juga tidak tahu itu dan tidak ada kode-kodean di antara kami. Nah, terus ini dari tim lawyernya juga menyampaikan kepada saya, Bang Aiman, Pak Sony sudah ungkap pengadaan CCTV bodong senilai 300 miliar. 300 miliar Bang, sudah diungkap. Tapi kejaksaan belum periksa. Jadi dia mohon sangat lah ini, tolonglah Bapak-bapak kejaksaan agar periksa ini. Ya, terkait dengan CCTV bodong senilai 300 miliar ini. Karena informasinya di BAP beliau juga sudah dituangkan. Nah, terus dan peranan N ya juga sudah diungkap, tapi kejaksaan juga tidak memanggil. Hulu ke hilir harus jelas. Panggil semua, dan apalagi kemarin Pepri bilang bertambah jadi 47 nama. Ya sudah, panggil semua. Kenapa nggak dipanggil-panggil yang 47 nama yang disebut tadi? Nah, terus ini terakhir, bahwa selama ini kemana saja mereka. Saya dapat info bahwa mereka belum pernah menegur kesalahannya BGN yang menjadi kerugian negara. Tapi tiba-tiba sudah langsung ditentukan kerugian negara. Jadi seolah-olah BPKB menjebak saya. Harusnya kalau BPKP mengetahui adanya potensi kerugian negara, ditegur BGN dan dikasih tahu, atau peringatan dulu dari BPKB ataupun audit. Itu Bang. Jadi ya, saya tidak akan bahwa menanggapi ini. Ada pertanyaan-pertanyaan bahwa jangan berhenti hanya di Sony Sonjaya Iya, saja. Karena sudah ada juga 41 nama Ya. yang disampaikan beliau, tapi nggak dipanggil sampai sekarang. Ini juga yang kemudian dikhawatirkan terjadi pada saat penyidikan terhadap Febri Adriansyah. Yes, jadi agar semuanya rata gitu loh. Kita kembali saat lagi, nanti kita akan bahas soal ini. Terima kasih.